sahabat Urai Suci Channel, konten kali ini kami mengajak sahabat berkunjung ke seputaran kota Pontianak, tepatnya ke Kampung Gambut di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, dan upaya budidaya hidroponik di Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, dalam rangka praktek lapang bersama mahasiswa Magister Ilmu Tanah. Yuk ikuti keseruannya, tapi sebelumnya kita kulik dulu maksud dan tujuan daripada kegiatan ini. Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Tanah Fakultas Pertanian tidak hanya menuntut proses pembelajaran berbasis kuliah teori dasar dan terapan yang dilakukan dalam ruangan, namun juga dilengkapi dengan peningkatan keterampilan melalui kegiatan praktikum baik di laboratorium maupun di lapangan untuk memperkaya pemahaman keilmuan dan menganalisis kondisi nyata. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penguasaan alat dan keterampilan kerja di laboratorium serta meningkatkan kemampuan teknis dan daya analisis terhadap kenyataan di lapangan calon magister pertanian. Kemampuan ini sebagai satu di antara kompetensi calon magister di bidang pertanian atau bidang ilmu yang terkait. Kemampuan menganalisis keadaan di lapangan sangat diperlukan mahasiswa magister ilmu tanah melalui praktek lapang antara lain ke lokasi lahan marginal, gambut, dan usaha budidaya hidroponik dalam upaya memberikan wawasan kepada setiap mahasiswa. Selain itu juga pengenalan dan penambahan wawasan dapat juga dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi lahan marginal. Pada praktikum ini, mahasiswa dilatih untuk berbagi pengalaman dalam berbudidaya hidroponik dan budidaya sayuran daun di lahan gambut. Harapannya mahasiswa mampu menganalisis secara detail yang dikaitkan dengan berbagai mata kuliah yang sedang diikuti pada semester berjalan, sehingga mahasiswa mampu untuk melihat budidaya lahan gambut untuk aneka tanaman sayuran hortikultura. Melalui kegiatan praktikum, diharapkan mahasiswa dapat menambah pemahaman tentang budidaya hidroponik dan pemanfaatan gambut untuk budidaya sayuran daun. Kemudian mahasiswa mampu merencanakan pengelolaan tanaman hortikultura dan tahunan di lahan gambut yang sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan, sehingga lahan marginal yang luas dapat digunakan masyarakat secara baik dan benar. Pengelolaan yang benar diharapkan akan mampu meminimalisir kerusakan lingkungan di lahan tersebut. Kelurahan Siantan Hilir merupakan salah satu wilayah administratif Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan statistik tahun 2021. Jumlah penduduk Kelurahan Siantan Hilir diketahui sebanyak 30.577 jiwa, dan separuhnya yakni sebanyak 15.408 jiwa adalah perempuan. Sedangkan mata pencaharian penduduk kaum lelaki diketahui sebagian besar adalah buruh harian lepas, seperti tukang bangunan dan kuli kasar. Sebagian lain termasuk kaum perempuan atau ibu rumah tangga bekerja sebagai petani sayuran. Kawasan Kecamatan Pontianak Utara, khususnya Kelurahan Siantan Hilir, memiliki potensi pertanian produktif tanaman sayuran daun maupun buah di lahan gambut dalam menyokong perekonomian masyarakat lokal dan pemasok kebutuhan sayuran di perkotaan dan sekitarnya. Kampung Gambut Kelurahan Siantan Hilir atau dikenal sebutan Kuat Sihir termasuk wilayah administratif rukun warga RW 33 menjadi sentra kawasan pertanian produktif di lahan gambut. Beragam sayuran daun maupun sayuran buah diproduksi dari kawasan mayoritas penduduknya dari etnis Madura. Berdasarkan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, diketahui produksi sayuran mencapai 15-35 ton per hari. Beberapa jenis sayuran daun seperti kangkung, sawi, dan bayam merupakan komoditas terbesar dari beragam komoditas lainnya yang dihasilkan. Seperti sahabat Urai Suci Channel ketahui, sayuran memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, di antaranya sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral baik untuk kesehatan tubuh. Serat dalam sayuran membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan, mencegah konstipasi, dan menurunkan risiko kanker usus besar. Berikutnya, sayuran hijau dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mencegah hipertensi, dan menjaga kolesterol dalam darah tetap normal. Selanjutnya, sayuran seperti wortel, bayam, dan kale mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Sayuran mengandung antioksidan dan vitamin yang dapat membantu meningkatkan produksi kolagen, sehingga kulit tetap kenyal dan halus. Vitamin D, K, kalsium, potasium, likopen, magnesium, zinc, dan zat besi dapat membantu memperkuat tulang dan juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Sayuran yang mengandung senyawa sulforafane dan antioksidan seperti kubis dapat menurunkan risiko penyakit kanker, dan sayuran yang mengandung vitamin B6 seperti bayam dan paprika dapat mencegah kerontokan rambut.
Begitu pentingnya manfaat sayuran bagi kesehatan tubuh manusia dan keberlanjutan produksi sayuran dari kawasan Pontianak Utara sebagai pemasok sayuran bagi masyarakat perkotaan yang lebih rentan terhadap beragam penyakit. Oleh sebab itu, di tengah berbagai permasalahan dihadapi para petani seperti perubahan iklim seperti kemarau dan banjir, keterbatasan permodalan, serangan hama dan penyakit, kelangkaan saprodi, harga pasar rendah dan fluktuatif, teknologi, ancaman keberadaan dan ekspansi perkebunan terutama sawit dan sebagainya. Maka warga RW 33 Siantan Hilir yang tergabung berbagai kelompok masyarakat Kampung Gambut secara mandiri memprakarsai terbentuknya badan usaha milik rukun warga, disingkat BUMRW, untuk mengorganisir dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi di tingkat petani sayur, seperti memberdayakan penggunaan pupuk organik, misalnya pukan dan kompos guna menyiasati kelangkaan dan kenaikan harga pupuk. BUMRW 33 memiliki peran kegiatan terpadu meliputi agribisnis, edukasi, konservasi, dan pariwisata. Lembaga sosial yang berdiri sejak 24 Oktober 2019 aktif melakukan kegiatan konservasi lahan gambut melalui berbagai perencanaan mitigasi dan revitalisasi tanah gambut agar terjaga fungsi dan manfaatnya. Menurut warga, keberadaan hutan gambut saat ini sangatlah penting sebagai penyokong lahan pertanian. Sebab hutan gambut berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem alam dan lingkungan hidup, serta dalam mitigasi perubahan iklim. Di musim kemarau, tanah gambut melepaskan air secara perlahan-lahan untuk menyediakan pasokan air yang sangat dibutuhkan di lahan pertanian. Kampung Gambut memiliki kegiatan dalam mengembangkan sektor pertanian, perikanan dan peternakan menjadi bisnis yang terpadu dan terintegrasi. Kegiatan meliputi penanaman sayuran daun dan hortikultura, dibarengi dengan ternak sapi, kambing dan ayam, juga budidaya ikan dan sebagainya, di mana sisa produksi sayur dapat dijadikan alternatif untuk pakan ternak. Sebaliknya, kotoran ternak dapat dijadikan sebagai pupuk organik atau pukan, baik untuk sayuran maupun kolam ikan. Kendati demikian, masyarakat diminta tetap menanam sayur sebagai salah satu potensi unggulan setempat. Kampung Gambut juga dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat umum, kaum pelajar dan mahasiswa. Belajar langsung di lapangan, experiential learning, menawarkan pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual. Individu lebih mudah memahami dan mengingat konsep yang diajarkan dibandingkan hanya dengan teori di kelas atau kampus. Sebagai sarana wisata edukasi, kegiatan wisata berkebun terbukti dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Pengunjung bisa terlibat dalam aktivitas ini yang memberi pengalaman praktis dan mendalam, serta memperkaya pengetahuan mereka tentang lingkup pertanian. Tak kalah penting, pengunjung memahami betapa tak mudah menghasilkan sayur mayur sehingga dapat memanfaatkan semaksimal mungkin bagian dari seikat sayur untuk dimasak dan dikonsumsi. Demikian sekilas kunjungan praktikum lapang ke Kampung Gambut Siantan Hilir. Mari kita lanjutkan ke budidaya hidroponik sayuran daun di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota. Di tengah kepadatan pemukiman di Kota Pontianak, di kawasan Jalan Pangeran Natakusuma, tepatnya di Gang Selamat Bersama, tampak sebuah kebun sayuran di antara jajaran rumah warga. Kok ada kebun di dalam gang? Kebun ini dikenal dengan nama hidroponti atau hidroponik Pontianak, teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan air atau larutan nutrisi sebagai media tanam. Tampak berbagai tanaman sayur daun menghijau mulai dari selada, sawi keriting hingga daun mint yang tumbuh subur dan segar di deretan pipa PVC atau lebih dikenal sebutan paralon. Kebun ini terkesan modern, tanaman dinaungi konstruksi baja ringan dengan atap plastik ultraviolet, kendati relatif luas karena lahan kosong di perkotaan terbatas. Di tengah kebun, tampak sosok bersemangat dalam melayani sekaligus mempromosikan hasil kebunnya kepada pengunjung, dialah Hidayat Akbar Kurniawan, atau yang akrab disapa Yayat, diketahui sebagai pemilik atau owner hidroponti, menyambut akrab kedatangan kami.
Kepada tim dosen Paperta Untan beserta rombongan, lelaki paruh baya ini menceritakan perjalanannya membangun kebun hidroponik sejak beberapa tahun silam. Dengan modal tekad dan sedikit pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah, dia mulai bereksperimen tanaman hidroponik di pekarangan rumah yang hanya berukuran 2 kali 3 meter. Singkatnya, hasil sayuran pertamanya, yakni sawi, sudah dapat dipanen dan dinikmati keluarga sendiri. Keberhasilan ini menginspirasi dia untuk mengembangkan kebun hidroponik lebih luas. Apa tuh? Kok ya naik ke atas ya? Dikatakan Yayat, hidroponik sebagai teknik pertanian yang menggunakan air sebagai media utama untuk menumbuhkan tanaman memang menawarkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah efisiensi lahan. Dibandingkan pertanian konvensional yang membutuhkan tanah luas, hidroponik hanya membutuhkan lahan kecil, bahkan di pekarangan rumah sekalipun. Selain itu, penggunaan air untuk media tumbuh pun sangat hemat, hanya sekitar 20% ketimbang kebutuhan pertanian konvensional. Bagi Yayat, kini hidroponik bukan sekadar coba-coba dan hobi, tetapi juga peluang bisnis yang menjanjikan. Melalui kebunnya, ia tidak hanya menyediakan sayuran segar untuk konsumen, tetapi juga menjadi penyedia atau pemasok media tanam, bibit, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh para pemula. Bahkan, ia meramu dan meracik sendiri nutrisi yang digunakan untuk pupuk tanamannya dengan keahlian yang dipelajari melalui pelatihan khusus. Salah satu tujuan utama Yayat mendirikan Hidroponti ini adalah untuk mengedukasi masyarakat. Kebun Hidroponti telah menjadi tempat belajar dan rutin dikunjungi pelajar maupun mahasiswa, terutama jurusan pertanian untuk magang dan belajar langsung tentang teknik hidroponik. Dengan pengalamannya, Yayat menjelaskan berbagai aspek dari hidroponik, mulai dari pemilihan media tanam, pemberian nutrisi, hingga cara memanen tanaman yang baik. Tetap segar ya. Yayat berujar berkebun hidroponik ini tidak mesti bersusah payah dalam mengelola tanah, juga pemeliharaan dan cocok bagi mereka yang tinggal di perkotaan dengan lahan terbatas. Bahkan, dari pekarangan rumah sendiri, kita bisa memenuhi kebutuhan sayuran yang sangat penting bagi kesehatan tubuh tanpa harus membeli di pasar. Melalui kebun hidroponik ini, Yayat dan komunitasnya berharap bisa terus menginspirasi lebih banyak orang untuk beralih ke pertanian yang lebih ramah lingkungan. Pertanian hidroponik diyakini akan semakin populer dan menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi tantangan pertanian di masa depan. Terlebih lagi dalam menghadapi perubahan iklim dan terbatasnya lahan pertanian, teknik ini menawarkan cara yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk memproduksi pangan. Perspektif lebih luas tentang hidroponik adalah sebagai solusi pertanian masa depan dengan fokus pada azas manfaat, peluang bisnis, serta dampaknya terhadap lingkungan. Sampai di sini dulu ya sahabat Urai Suci Channel. Meskipun semua konten ini disajikan relatif panjang, mungkin sebagian lain menganggap konten menjemukan, tapi percayalah banyak informasi yang bermanfaat. Ciao.